Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan program Kominfo Newsroom. Pemirsa, Indonesia Terkoneksi adalah tagline yang diambil oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pengampu dan juga regulator telekomunikasi yang ada di Indonesia. Dan salah satu bentuk pembangunan digital yang tengah dibangun oleh Kementerian Kominfo adalah penataan frekuensi dan juga lelang frekuensi. Kedua hal ini menjadi kunci percepatan dari 5G dan juga 4G di Indonesia. Lalu pemirsa, bagaimana saat ini perkembangan dari kedua hal tersebut? Kita akan bahas dalam dialog Kominfo Newsroom kali ini. Sudah bersama dengan kita Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Denny Setiawan. Selamat malam Pak Denny. Selamat malam Mbak Mona. Baik, salam sehat Pak Denny. Sehat selalu. Ya. Baik Pak Denny, sebelum kita lebih jauh mengetahui bagaimana perkembangan dari kedua hal yang sudah saya sampaikan tadi, di awal ini bukan disampaikan dulu Pak Denny, sebenarnya apa tujuan dari lelang frekuensi dan mengapa frekuensi ini perlu ditata kembali? Apa sebenarnya maksud dari hal tersebut Pak Denny? Baik. Yang pertama mungkin penataan frekuensi dulu. Ya. Frekuensi itu adalah sumber daya elemen terbatas yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan banyak digunakan dalam baik dari aspek ekonomi maupun aspek transportasi maupun pertahanan keamanan. Nah, jadi sebenarnya banyak pemanfaatannya, tidak hanya untuk penggunaan seluler. Contoh sehari-hari kita menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, kemudian kalau misalnya mau berpergian kita menggunakan GPS ya, atau GPRTV kan menggunakan satelit Bu ya. Nah, itu semua menggunakan frekuensi radio. Nah, dalam pemanfaatan frekuensi radio, prinsipnya adalah bagaimana digunakan secara seoptimal mungkin dan tidak saling mengganggu. Nah, sehingga harus ditata ulang sesuai dengan aturan internasional, karena gelombang frekuensi ini merambat tanpa batas dan diatur secara internasional, dan kita tata di tiap negara secara nasional berdasarkan kepentingan masing-masing, kepentingan negara masing-masing. Nah, ada beberapa bentuk pengaturan. Yang pertama adalah perencanaannya. Jadi kami di penataannya lebih ke perencanaan, nanti kemudian di dalam perizinannya. Nah, salah satu bentuk perizinan tadi ya, lelang frekuensi, kemudian dimonitor sedemikian sehingga kita yakinkan bahwa frekuensi dan untuk berbagai macam teknologi yang digunakan oleh masyarakat tersebut dapat beroperasi dengan lancar dan tidak saling mengganggu. Nah, itu kepentingan penataan. Jadi kalau boleh dianalogikan, penataan frekuensi ini mirip tata kota gitu Mbak Mona. Ya, cuma kalau tata kota kan kelihatan bentuknya ya. Kalau ini tata frekuensi, penataan frekuensi ini kita mengelola dunia maya gitu ya, dunia frekuensi yang menariknya dimensinya banyak. Jadi kalau frekuensi itu bisa sampai ribuan, nah ini berarti yang kami atur itu selain dimensi waktu, dimensi geografis, juga dimensi frekuensi. Nah, begitu Mbak Mona. Nah, jadi itu yang penataan ya. Nah, kemudian seperti saya sampaikan tadi, pelelangan. Lelang frekuensi sebenarnya salah satu bentuk perizinan atau metode perizinan untuk layanan-layanan yang bersifat ekonomi tinggi, ya, yang sifatnya eksklusif. Contohnya untuk izin frekuensi seluler. Nah, kenapa lelang ini dilakukan? Karena proses lelang frekuensi ini diyakini adalah salah satu metode perizinan yang fair, transparan, dan memberikan hasil yang terbaik baik bagi industri maupun pendapatan negara, bukan pajak yang diberikan oleh Kominfo kepada Indonesia. Nah, dengan pelaksanaan lelang frekuensi tersebut, kita mendapatkan jumlah PNBP yang cukup signifikan dari industri seluler, dan juga di sisi lain memastikan bahwa izin yang diberikan tersebut dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh pihak atau para operator yang menghargai frekuensi ini dengan optimum. Nah, jadi itu adalah satu metode yang merupakan best practice internasional yang kita sudah mulai sejak tahun 2005, Mbak Mona. Yeah. Nah, kira-kira itu.
Ya, baik Pak Denny. Sebelumnya penataan frekuensi radio 2,1 GHz ini sudah dilakukan juga sejak tanggal 1 Desember 2022 ini Pak, dengan targetnya adalah 16 klaster. Sejauh ini bagaimana perkembangannya Pak Denny? Apakah 16 klaster tersebut sudah kita capai semuanya Pak? Iya, nah, saya mungkin berikan sedikit background ya. Jadi frekuensi 2,1 GHz ini adalah salah satu frekuensi selular yang dulunya digunakan oleh 4 operator. Nah, kemudian karena ada hasil merger 2 operator ya, HAS dan Indosat, kemudian dikembalikan ke pemerintah. Nah, frekuensi itu kemudian kita lakukan seleksi lelang ya, sekitar tahun lalu ya, dan kita lakukan pelelangan ini sebelum izinnya berakhir. Nah, pelayanan sudah selesai, ada penggunanya, dan ini kita harus tata ulang, Mbak, karena tidak kontigius ya. Nah, tadi 16 klaster, betul, kita mulai akhir November, juga kita harus memperhatikan Nataru ya. Nah, alhamdulillah yang terakhir, nah klaster 16 ini kita laksanakan kemarin malam, Mbak, tanggal 6 Februari jam 11 malam di Medan dan Aceh. Dan sampai hari ini kita menunggu jam 4 sore ya, tanggal 7, mudah-mudahan ini sudah selesai, sehingga bisa, kalau ini sudah selesai, bisa kita katakan prosesnya telah selesai secara nasional. Baik, berarti sudah dilakukan langkah tersebut oleh Kementerian Kominfo. Lalu Pak Denny, apa saja hal yang harus dipersiapkan oleh Kementerian Kominfo untuk menggelar lelang frekuensi untuk 5G ini Pak? Dan itu kapan kira-kira akan dilaksanakan Pak? Baik, nah pita frekuensi 5G kita rencanakan ada 3 macam ya, ada yang band di 700 MHz, kemudian capacity band di band 3,5 GHz, dan millimeter wave di 26 GHz. Nah, kami sedang merencanakan, mudah-mudahan kita harapkan tahun ini bisa kita lakukan. Yang 700 MHz, kami juga sedang berkolaborasi dan berkoordinasi dengan teman-teman di PPI untuk menunggu selesainya analog switch off, Mbak Mona. Nah, ini kan alhamdulillah di beberapa kota besar di Jawa sudah selesai dan akan dilanjutkan bulan Maret kalau nggak salah di luar Jawa, sehingga kita harapkan tidak lama lagi ASO sudah selesai. Nah, ini yang 700 MHz kita harapkan paling tidak semester 1 bisa kita lakukan. Yang di 3,5 giga, sini masih ada satelit ya, tapi kita sudah menyiapkan regulasi, Mbak Mona, untuk kompensasi mempercepat migrasi satelit ke frekuensi lain. Nah, kita sedang menunggu revisi PP 80 2015 tentang PNBP Kominfo yang saat ini sedang proses finalisasi. Nah, mudah-mudahan setelah perangkat peraturan pemerintah tersebut ditetapkan oleh Presiden, maka kita perlu menyiapkan juga nanti hitung-hitungan kompensasi, sehingga nanti pembiayaan migrasi tersebut dimasukkan dalam biaya pelelangan frekuensi. Jadi yang selama ini operator seluler harus menanggung dua-duanya, nah nanti ini dibebankan, dikurangi oleh biaya kompensasi yang akan dilakukan untuk memigrasikan perangkat atau sistem existing satelit yang ada di pita frekuensi yang akan terkena 5G. Baik, kalau kita lihat seperti yang Pak Denny sampaikan tadi, kesiapan dari Kominfo dalam melakukan lelang frekuensi ini sudah sangat optimal, begitu bisa kita katakan seperti itu. Tapi kalau dari kesiapan operator hingga saat ini seperti apa Pak untuk keseluruhannya Pak Denny? Ya, kita bersama-sama ya dengan operator juga mempersiapkan infrastruktur pendukung, baik fiber optik, tower, kemudian juga sistem modernisasi sistem, core network dan segala macam. Operator juga melakukan berbagai trial uji coba yang kita fasilitasi, Mbak Mona ya, di berbagai event. Ada kemarin di Lombok, kemudian di Balon Bajo, banyak sekali event-event yang kita fasilitasi mereka yang diterapkan di event olahraga. Nah, jadi saya yakin operator juga sudah merespon diri. Yang mungkin harus kita perhatikan, Mbak Mona, adalah bagaimana sustain gitu ya, sustain industri atau operator
walaupun ikut lelang nanti juga mempertimbangkan juga keberlanjutan layanannya, keberlanjutan pembangunannya. Nah, ini cari titik optimasinya, ini mungkin perlu suatu kita diskusi bareng bersama-sama sehingga hasil lelang frekuensi juga optimum, tapi juga operator tetap memiliki kemampuan untuk menggelar layanan 5G sebagaimana kita harapkan. Baik, terakhir Pak Denny, bagi operator nanti sebagai pemenang lelang, ini apakah dan kapan ini Pak diadakannya tes sebelum 5G ini dikomersialkan Pak Denny? Ya. Baik Mbak Mona, jadi sebenarnya layanan 5G sebenarnya sudah komersial ya di Indonesia sejak tahun 2021 lalu, tapi di pita frekuensi existing. Ya. Nah, ini yang akan kita siapkan adalah frekuensi tambahan yang tentunya operator setelah menetapkan frekuensi tersebut akan melakukan uji layak operasi sebelum melakukan operasinya layanan 5G di pita frekuensi yang akan digunakan tersebut. Walaupun demikian, Mbak Mona, kami juga memfasilitasi dengan kebijakan trial teknologi baru ya bagi operator tersebut, juga sudah memanfaatkan fasilitas tersebut untuk melakukan trial di event-event olahraga atau event-event internasional di beberapa lokasi. Jadi saya berharap sih once dia udah dapat frekuensinya, mudah-mudahan kita harapkan tidak dalam waktu terlama bisa langsung menggelar layanan 5G tersebut di berbagai wilayah di Indonesia. Baik, tentunya kita harapkan dengan berbagai kebijakan tadinya, kerjasama yang telah disampaikan oleh Pak Denny tadi, Indonesia benar-benar siap untuk menuju implementasi layanan 5G. Terima kasih Pak Denny Setiawan selaku Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo sudah hadir pada diskusi kita di Kominfo Newsroom malam hari ini. Baik pemirsa, itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom kali ini. Setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.